pembelajaran tatap muka nih. Nah, tadi baru perkenalan atau gimana sih? Ini tadi masih uji coba kali ya, pengenalan dulu, terus melihat gimana anak di ruang sekolah, ruang kelas seperti apa, terus dengan protokol kesehatan yang ketat ya, karena dibatasin satu kelas itu cuma 5 siswa kayak gitu, digilir, jadi ketemuannya cuma 1 minggu sekali sebelum PTM diterapkan sama sekolah tempat anak saya belajar. Ribet nggak menurut Ibu kalau kan ini baru PTM terbatas dan masih ada daring juga gitu? Iya, lumayan, kita juga yang terbiasa online jadi agak riweh juga sedikit ya menyiapkan anak ke sekolah secara luring ini, karena persiapannya ya lebih jadi double gitu, karena pas setelah itu juga masih ada tugas-tugas online juga seperti itu. Oke. Inginnya kalau bisa sih sekolah full aja atau gimana? Kalau bisa sih sekolah full, karena kalau memang guru-guru sudah divaksin dan protokol kesehatannya memang diterapkan secara ketat, saya sebagai orang tua sangat setuju sih kalau misalkan sekolahnya luring lagi seperti biasa. Akan mulai belajar tatap muka nih, tapi kemungkinan kan belum full gitu. Tanggapannya gimana itu? Ya, saya sangat senang ya kalau ini sudah ditunggu-tunggu sebenarnya dari bulan Juli ya. Kita tuh udah exciting pengen segera tatap muka, tapi ini akhirnya akan dibuka mulai tanggal 6 kalau informasinya. Tapi memang tahap awalnya nih kayaknya cuma 1-2 kali seminggu, selebihnya tetap daring. Nah, ini saya pikir nggak apa-apa lah ya, maksudnya biar anak kembali mengenal kawannya ya di sekolah, kembali mengingat guru-gurunya yang selama ini tidak pernah ketemu. Itu secara psikologis sangat membantu anak-anak kami supaya bisa kembali aura sekolahnya, semangat sekolahnya itu ada. Tapi di sisi lain saya udah kebayang repotnya, karena seminggu itu 2 kali ke sekolah, 4 harinya di rumah, berarti double dong ininya repotnya. Di rumah masih mau daring, masih mau ngajarin anak dan pingin anak, padahal kita kan tidak pernah mendapat ilmu menjadi guru ya. Ini semua orang tua ini udah dapat semua jadi guru, jadi nggak ada ilmu gurunya. Jadi dengan sekolah 2 hari itu lumayan, nggak apa-apa, cuma ya kembali ke orang tua, mentalnya nih harus tambah ditingkatkan nih, jangan sampai double sibuk kemudian double stres. Nah itu jangan, ya kepengennya jangan sampai kejadian ke saya lah, sama emak-emak yang lain lah. Oke, harapannya artinya pengen sekolah ini kalau bisa lanjut aja atau gimana gitu? Pengennya tuh seterusnya ya, full di sekolah, nggak apa-apa ya. Maksud saya secara prokes ya kita akan tetap membekali seperti yang diinginkan sekolah ya, membawa makanan sendiri, bawa hand sanitizer, terus diantar jemput supaya langsung pulang ke rumah, nggak kemana-mana. Itu insya Allah akan kami coba ya. Cuma kalau bisa ya, kalau memang mau sekolah aja terus dalam seminggu ya, kepengennya sebegitu. Tapi karena kondisi seperti sekarang ya kita maklum, mungkin ini bertahap, kan uji coba juga ya. Pemerintah sama sekolah juga mau lihat ada nggak efeknya, misalnya nihil kasus. Kalau misalnya memang nggak ada kasus kan insya Allah akan terus ya. Kita harapkan ini sekolah normalnya ya bener-bener new normal ya. Tapi kalau masih mau daringnya paling sekali atau 2 kali seminggu deh, jangan 4 kali seminggu. Iya, oke. Rasanya sudah sangat kayaknya beban sebagai guru dan orang tua di rumah ini agak sudah klimaks gitu loh ya. Diceritakan nih tentang selama ini kan belajar daring nih. Nah, menurut Ibu gimana sih hasil belajar daring dan tanggapannya nanti akan dibukanya sekolah mulai Senin depan gitu? Ya, saya itu kebetulan ibu dari 3 anak yang jenjangnya itu, anak pertama itu SMA kelas 2, terus yang 2 itu SMP kelas 3, dan yang bungsu itu kelas 4 SD. Jadi setahun setengah ini rasanya tuh kalau mau menjerit karena begitu repot
khususnya untuk yang anak SD ya, karena SD-nya harus didampingi. Saya tuh anak itu dari kelas 2 itu kan sudah mulai daring kan, naik kelas 3 tuh murni daring, dan ini udah di kelas 4. Rasanya kok kayak apa ya, gak ada yang nyangkut tuh. Anak belajar di rumah itu ketika bikin apa namanya, hasil belajarnya itu karena diperintah oleh ibu guru, tapi kayaknya nggak lengkap di otaknya gitu. Jadi rasanya apa yang diperoleh anak selama setahun setengah ini kayaknya sangat kurang. Jadi saya tuh mikir gimana ya anak saya nanti gitu, kalau sudah SMP sambut nggak dia ke SMP atau ke jenjang-jenjang berikutnya, karena sangat apa ya, istilahnya learning loss itu memang terasa ya setahun setengah ini gitu sih Mbak. Kalau yang SMP juga saya khawatir karena dia kok tetap bangun siang, terus ya guru-gurunya itu nggak pernah zoom atau tatap muka lewat apa visual ya, hanya satu arah, kasih tugas dikerjakan, kasih tugas dikerjakan. Jadi untuk SMP dan SD ini saya tuh merasa learning loss-nya itu sangat tinggi ya dibandingkan yang SMA. Kalau yang SMA sudah biasa, dia sudah mandiri, sudah bisa mengatur ritme dia belajar. Jadi kalau yang SMA saya tidak terlalu khawatir, tapi yang SMP sama SD ini learning loss-nya tuh sangat tinggi ya saya pikir ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.